Pilkada serentak di seluruh Indonesia makin dekat digelar dan masyarakat Indonesia menantikan di mana Kaisang Pangarep akan turun berlaga. Yang pasti, majunya Kaisang Pangarep jadi simbol harga diri Jokowi di akhir masa jabatannya. Makanya, daerah di mana pemilik sang pisang itu bakal jadi pertimbangan yang utama. Fenomena keluarga para pejabat yang ikut kontestasi, termasuk para petahana yang bertarung, ini makin membuktikan jika demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Rakyat tidak lagi disibukkan dengan ide, gagasan, program yang ikut dibawa calon kepala daerah, melainkan lebih melihat siapa yang bertarung. Rakyat terseret dalam dukung-mendukung nama kandidat dibandingkan meributkan program yang sesungguhnya mereka butuhkan. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan akibat dari dampak Pilpres dan pemilu yang lalu. Rakyat lebih suka bicara, jogetin saja, atau oke gas, daripada mempertanyakan rencana makan bergizi yang dipangkas tinggal Rp7.500 per anak. Dan memang kondisi-kondisi ini telah diskenariokan, ya. Jokowi akan jauh lebih mudah memenangkan anak-anaknya, menempatkan anak-anaknya jadi pejabat, termasuk pula para pemujanya gak akan rewel pada apa yang ditawarkan oleh anak-anak Jokowi. Makanya jelang kurang sebulan dari pendaftaran calon kepala daerah, tersisa si bungsu saja yang nasibnya belum jelas. Kalau Gibran sebagai sulung Jokowi, tinggal menunggu pelantikan sebagai wakil kepala negara. Bobi Nasution, menantunya, sudah dipastikan bakal jadi calon gubernur di Sumatera Utara serta didukung oleh banyak partai politik. Namun, justru si bungsu yang sudah jadi ketua umum partai, nasibnya terombang-ambing tidak jelas. Belum lama ini, sebagai ketua umum PSI, Kaisang telah bertemu dengan DPP PKS dan DPP Golkar. Banyak pihak menilai pertemuan itu sebagai upaya mendapatkan dukungan di Pilkada DKI. Ini berbeda dengan PKS yang sudah memutuskan pasangan Anies Sohibul Iman. DPP Golkar malah meminta Yusuf Hamka mencari pasangan untuk maju di Pilkada DKI. Ya, pasangan itu bisa menempati sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Yusuf Hamka sendiri mengatakan dia siap bergandengan dengan siapapun termasuk dengan Kaisang. Bergandengan entah sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Kenapa Kaisang malah tidak menyambut yang dilakukan oleh DPP Golkar? Apakah faktor survei elektabilitas dirinya yang membuat ciut nyali ikut Pilkada DKI? Di sisi lain, elektabilitas Anies Baswedan sebagai petahana dan Basuki Cahayapurnama terlalu tinggi gapnya. Pilkada diselenggarakan pada November alias ya kalau dihitung masih 4 bulan lagi. Dengan hanya mendapat 1% elektabilitas saja, Kaisang merasa harus realistis untuk menjauh dari Jakarta. Apakah ini makin membuka fakta? Mantan petinggi klub bola Persis Solo itu bukan karakter petarung? Atau jangan-jangan bagi dirinya, pilkada hanya sebatas lelucon saja, guyonan, selayaknya panggung di channel YouTube-nya. Bukankah nama Yusuf Hamka itu nama paten, nama pengusaha besar, nama yang sudah dikenal oleh banyak orang terutama dunia usaha. Dan dia adalah pengusaha keturunan yang juga bukan orang yang mudah menyerah, pasrah, apalagi karakter orang yang pesimis dalam menjalani hidup. Menjauh dari Jakarta
apalagi menutup berpasangan dengan Yusuf Hamka, adalah kerugian besar. Modal Kaisang maupun PSI ini sebenarnya lebih terbuka di DKI dibandingkan dengan modal yang tersedia di Jawa Tengah. Nah, di DKI sudah 2 pemilu ini, PSI DKI mampu mempertahankan 8 kursi DPRD. Ini kalau berpasangan dengan Yusuf Hamka, maka keduanya tinggal membutuhkan 6 kursi atau 1 partai saja untuk diajak koalisi. Masa berpasangan sama Yusuf Hamka serta diusung Golkar masih tidak meyakinkan. Ditambah, sebelum Jokowi lengser sebagai presiden, bukankah bisa ikut bantu kampanye Kaisang? Bukankah pejabat sementara Gubernur DKI sekarang dipegang Heru Budi Hartono, orang dekat Jokowi? Bila pengen menambah ceruk elektabilitas, ini masih ada cukup waktu. Selain itu, kesempatan juga masih terbuka. Dan siapa sih yang meragukan apa yang tidak bisa dilakukan Jokowi buat memenangkan anaknya? Ini kalau berdasarkan yang terjadi pada Pilpres lalu, kita semua tahu betapa Jokowi akan melakukan apapun agar anaknya memenangkan Pilpres. Sementara di Jawa Tengah, kursi yang dimiliki PSI hanya 1 buah. Ya, lumayan berat, menggenapi 23 kursi kekurangannya. Ditambah belum lama ini, posisi Ketua DPW PSI Jawa Tengah diguncang ontran-ontran mosi tidak percaya beberapa DPD PSI kabupaten atau kota. Dilantiknya Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah sebagai Wakil Menteri Pertanian, ini memang membuka peluang Kaisang diusung partainya Prabowo. Hanya saja, di Jawa Tengah kursi Gerindra tidak banyak, cuma 13 buah, alias masih membutuhkan 10 kursi tambahan. Nah, di kubu lain, PDIP memiliki kursi yang membuat mereka bisa mendaftarkan pasangan sendiri dan kandidat yang digadang-gadang dari istana, yakni orang dekat Joko Widodo, Irjen Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah saat ini. Dengan tidak maunya Kaisang ikut kontestasi di DKI, ini mempertontonkan dirinya tidak cukup punya jiwa yang kuat alias minder, atau malah sudah kena mental sebelum pilkada digelar. Apakah Kaisang takut dengan nama besar Ahok dan Anies? Atau justru ada ketidakpercayaan yang bersemayam pada dirinya? Tawaran berpasangan dengan Yusuf Hamka hanyalah tipu-tipu belaka? Atau Kaisang lebih percaya dipasangkan dengan polisi atau TNI dibandingkan dipasangkan dengan orang dengan latar belakang usaha? Atau justru berdasar pengalaman hidupnya, dia ngerti benar pengusaha yang berpolitik itu lebih sering berbohong?